Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di-skip, jangan di-skip. Kecaruk maning ambi ison ning podcast Mandua Banyuwangi. Senior Islamic High School to Banyuwangi, Great Dignity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman di Mandawangi, Mandua Banyuwangi, siswa-siswi Mandua Banyuwangi dan guru-guru Mandua Banyuwangi. Saat ini kembali lagi di podcast Mandua Banyuwangi. Pada kali ini grand opening, yaitu telah vakum kemarin-kemarin, tetapi saat ini kita aktifin lagi podcastnya. Nah, kita kedatangan tamu-tamu yang seru nih, yaitu ada Kak Zeze dan juga Kak Danang dari tim jurnalistik Mandua Banyuwangi. Halo. Bisa disapa dulu Kak, teman-teman yang ada di rumah dan juga guru-guru. Halo Sobat Mandawangi, perkenalkan saya Zarina Aurelia Elsara. Saya dari kelas 11 IPA 3. Dan saya Dana Febrian Jurizal dari kelas 11 IPA 2. Iya, betul. Nih, pokoknya siapa? Kak Zizi dan juga Kak Dana ini sangat-sangat asik banget nih, ya. Anaknya asik banget. Kita mau tanya-tanya nih Kak. Oke. Gak apa-apa kan ya? Boleh. Pokoknya Tapi sebelumnya makasih loh udah nyempetin di podcast kita, udah datang di podcast kita. Oh iya, sama-sama. Terima kasih juga udah diundang di podcast Mandua Banyuwangi. Mau tanya nih seputar jurnalistik, kan Kak Zeze di sini sebagai apa? Di jurnalistik ini Kak Zizi sebagai apa? Bisa diperkenalkan dulu di. Saya di jurnalistik sebagai ketua periode 2022-2023. Oh iya, untuk Kak Danang? Kalau saya itu koordinator dari tim redaktur jurnalistik Mandua Banyuwangi 2022. Keren. Pokoknya mereka berdua ini keren-keren teman-teman. Terus gini, untuk Kak Zeze kan jadi ketua ya, ketua jurnalistik. Apa sih Kak yang udah selama ini Kakak jalanin gitu? Apakah ada keluh kesah di dalam penugasan gitu saat jadi ketua jurnalistik? Kalau kesah ya, kalau aku sendiri sih nggak ada keluh kesahnya. Kebanyakan senangnya sih, soalnya aku bekerja, istilahnya bekerja ya. Apa sih Kak, bekerja atau istilahnya berada di bidang yang benar, kayak ada di bidang yang aku suka, jadi enjoy aja, happy aja. Dan teman-temannya pun juga seru-seru. Yes. Makanya seru-seru ya anak jurnalistik. Untuk Kak Danang nih, apa keluh kesahnya jadi koordinator dalam tim redaktur? Kalau untuk masuk di tim redakturnya sendiri ya sama seperti perkataannya Zizi. Alhamdulillah enjoy, soalnya kan juga redaktur itu kan ya penulisan, revisi, dan itu hobi saya, termasuk kesukaan saya juga. Terus untuk mengurusi tim redaktur sendiri, alhamdulillah anggotanya alhamdulillah juga responsif, terus mereka juga semangat buat nugas dan lain-lain. Pokoknya enak. Alhamdulillah. Pokoknya di jurnalistik ini anak-anaknya keren-keren, kece habis pokoknya ya. Tapi untuk kalian berdua emangnya suka dalam kepenulisan, suka nulis-nulis gitu nggak sih? Untuk kalian berdua nih? Dari siapa dulu nih? Kak Zeze, ya dari Kak Zeze dulu sih. Aku sih aku tipe orang yang suka mencoba. Jadi awalnya sukanya di bagian public speaking. Public speaking kan banyak ya Kak, ada di pidato, puisi, terus kayak presenter, reporter kayak gitu. Nah, lama-kelamaan di jurnalistik kan banyak banyak bidangnya gitu. Otomatis aku juga mencoba kayak kepenulisan, apalagi multimedia itu kayak sekali mencoba itu ketagihan gitu. Ya, betul. Untuk Kak Danang, Saya emang aslinya suka nulis, lebih tepatnya nulis cerpen. Soalnya ya di cerpen itu saya bisa menuangkan semua imajinasi yang ada di kepala saya gitu. pernah ikut lomba kan Kak ya? Iya, pernah. Pernah juara juga. Ya, Wis, keren. Bisa dicontoh di teman-teman bakatnya Kak Danang dan juga Kak Zeze bisa juga dicontoh. Untuk Kak Zeze juga potensi apa yang Kakak miliki dalam mungkin seni lain dalam kayak
bakat yang kakak punya ini apa aja? Ini merujuk ke hobi ya? Ya, hobi. Kalau hobinya itu ada, ya itu tadi meliputi public speaking juga ya, kayak bernyanyi, terus aku juga suka nari. Nari, Iya. suka nari ya. Terus kayak bikin puisi gitu. Berarti Kak Zeze udah apa ya, sangat-sangat tertarik banget nih Iya, pada udah melekat ya. Beneran daging. Widih. Berarti suara Kak Zeze, enak pol ini guys. Malu. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Hmm. Nah, untuk tim jurnalistik nih, untuk bicara tim jurnalistik, omong-omong tim jurnalistik, apa sih yang membuat kakak-kakak bersemangat dalam menjalankan sebuah tugas yang udah diberikan kepada kakak? Untuk awalnya kan saya terjun ke jurnalistik karena menurut saya itu emang di bidang saya gitu. Jadi bisa enjoy, happy sama teman-teman. Nah, terus untuk tugas-tugasnya juga awalnya kita juga belum kayak terlalu bisa gitu loh Kak. Jadi awalnya kita belajar, sama-sama belajar. Pernah salah juga iya, bahkan sampai sekarang pun kadang masih sering salah gitu. Tapi nggak apa-apa karena di sini kita sama-sama belajar. Kalau ada tugas ya dikerjakan. Iya, Harus betul. udah dikasih amanah otomatis Harus dikerjakan ya. Untuk Kak Danang nih, gimana untuk Kak Danang? Saya kan terjun di jurnalistik itu ya emang gara-gara suka tentang kepenulisan, Iya. terus pengen memperluas wawasan juga tentang kepenulisan, dan juga pengen mencoba hal lain kayak videografi, desain, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan kejurnalistikan. Iya. Terus kalau untuk tugas ya alhamdulillahnya tugasnya itu seru, meskipun maksudnya kayak kita ngejalannya kadang kita suka lelah, kadang kita suka capek, tapi di balik itu kita punya banyak keseruan yang bisa jadi kenangan. Seperti itu. Kenangan itu apa ya, yang kita cari dalam sebuah organisasi itu adalah kayak pengalaman dan juga kenangan, itu yang Biar paling bisa membekas. Mungkin bisa jadi cerita buat anak-anak kita atau gimana. Iya, betul. Apalagi kan ini Kak, kalau di jurnalistik itu kita belajarnya bukan ilmu-ilmu itu aja. Iya. Kadang kita dapat kayak gimana istilahnya, kita nggak dapat di pelajaran umum, tapi kita dapat di jurnalistik. Apalagi penting banget kayak buat kita ke depannya setelah lulus dari madrasah misalnya. Itu jadi bekal yang sangat berbobot ya buat kita Kak. Iya. Udah dapat apa aja nih dari jurnalistik? Mungkin dapat sebuah apa ya, sebuah pelajaran atau sebuah ilmu dalam kepenulisan dalam suatu apa, memainkan suatu kamera mau video, editing, itu yang kakak dapat dari jurnalistik selama ini apa? Dari kakak Zizi dulu bisa? Banyak banget sih Kak, mulai dari public speaking. Kalau di public speaking ini, wah aku benar-benar kayak makin lama makin pede gitu. Walaupun masih banyak salah tuh, aku masih berani untuk mencoba gitu. Terus di bagian kepenulisan juga pernah lah sedikit-sedikit. Kadang juga dibantu sama Kak Danang. Terus kalau di bagian multimedia, ini sih Kak, lebih kayak belajar dari kamera-kamera gitu, stabilizer. Cuma kalau di editingnya masih belum, masih kurang. Nggak apa-apa, nanti kan bisa belajar bareng kan Iya, ya. betul. Untuk Kak Danang nih, apa? Kalau saya ya kepenulisan, terus public speaking, soalnya kan juga saya juga pernah jadi redaktur sama reporter, reporter sama presenter. Oh iya. Terus apa lagi ya? Untuk multimedia ya cuman mengoperasikan kamera, terus bisa alhamdulillah sudah bisa mempublikasikan website sendiri, maksudnya kan meng-up berita di website, terus sama desain grafis. Untuk edit video belum. Sis, Cuman keren. dikit-dikit itu gara-gara tugas sekolah. Berarti kita harus di jurnalistik ini bukan hanya sekedar satu, tapi bisa yang lain juga ya. Kita Iya, bisa jadi, belajar bareng-bareng. harus banyak mencoba. Bisa menggali potensi-potensi di jurnalistik ini, bisa gitu juga. Untuk Kak Zeze kan sebagai ketua ya, Iya. jadi sebagai ketua, gimana kakak itu membagi waktu antara sekolah dan juga dalam jurnalistik ini? Bagaimana cara kakak itu membagi waktu? Cara membagi waktu. Oh. Kalau untuk saya sendiri harus ada planning. Jadi dalam hal apapun kita itu harus ada planningnya terlebih dahulu. Entah nanti kita apalagi kita harus
bangun jam berapa, sarapan jam berapa, berangkat sekolah jam berapa, bahkan tidur pun itu harus di planning. Jadi setiap apa ya, kerjaan yang kita lakukan itu harus tertata. Betul. Apalagi kan di kelas 11 ini makin gimana ya, kita semakin dewasa itu beban makin berat, Iya. kan? Benar, Terus benar. tugas makin banyak, pokoknya makin gitu, makin bertambah. Jadi harus benar-benar planning waktunya itu harus tepat. Gitu. Kita harus memplanning dulu ya. Iya, Apa-apa kita harus planning dulu. Benar. Untuk Kak Danang sendiri gimana cara planningnya waktu kakak antara sekolah dan juga Saya ya hampir sama dengan Kak Zizi karena saya orangnya kan juga lebih suka hal-hal yang udah terorganisir atau terplanning dari awal daripada hal-hal yang tiba-tiba dadakan harus ini gitu kan kurang bisa. Jadi saya ya udah kayak menjadwalkan contoh tugas sekolah saya kerjakan hari ini terus besoknya lagi nugas jurnalis ini gitu. Jadi biar terplanning dulu baru saya kerjakan dengan prioritas yang lebih utama dulu. gitu teman-teman. Sangat-sangat apa ya, kita tuh harus memplanning suatu kegiatan yang akan kita mulai gitu kan ya. Iya betul, soalnya kalau nggak di planning tuh bingung juga. Juga ya, jangan-jangan Jadi lebih baik kayak kita planning dulu nih kegiatan kita hari ini apa aja, jam segini ngapain aja. Baru nanti kalau ada kegiatan susulan atau kegiatan yang mendadak, bisa kita pertimbangkan lagi. Jadi yang prioritas itu yang mana gitu. Dengan planning kita juga bisa memanajemen waktu dengan baik Betul. juga. Betul banget gitu. Waktu kayak lomba-lomba gitu nih. Apa kalian aktif sih di lomba-lomba gitu? Apa aktif kalian? Kalau untuk aku ya, kalau untuk aku kemarin waktu kelas 10 itu aktif banget. Ada yang mengarahkan juga tentunya. Iya. Untuk kalau kelas 11 ini masih kayak aktif memimpin ini. Oh, jurnalis. Apa ya? Pasukan kita gitu. Iya benar. Jadi biarkan pasukan kita itu juga ikut aktif gitu. Betul. Untuk Kak Danang sendiri, wis. Saya apa ya? Ini kayak terlihat aktif banget gitu ya di lomba-lomba ya. Kurang aktif jelasnya kalau kelas 10. Kalau untuk olimpiade ya pernah lah nyoba sekali 2 kali. Terus karena saya itu lebih suka cerpen, jadi saya kayak ya udah nyari-nyari lomba-lomba cerpen gitu. Waktu kelas 10 juga udah pernah. Alhamdulillah juga udah pernah juara tingkat kabupaten. Tapi untuk lomba-lomba lain gitu pernah nggak Kak? Ya selain kayak nulis gitu, apa sih? Kayak Pernah kemarin ini terjun di kelas public 11. speaking contohnya. Public speaking, storytelling kemarin itu. Juara Kak? Tidak. Tapi tidak apa-apa. Tapi tidak apa-apa. Pengalamannya banyak, Pengalaman juga. ya, betul. Jadi kita tuh harus semangat meskipun kita belum dikasih kesempatan untuk menang gitu, kita harus semangat dan juga jangan pantang menyerah. Mungkin aja kesempatannya ada di hari ini. Iya. Jadi Di hal-hal jangan yang takut lain. mencoba. Betul. Misal ada ini misal nih ada 5 percobaan. Di percobaan pertama kita berhasil, percobaan kedua kita berhasil. Nah, untuk percobaan ketiga kita gagal nih. Tapi jangan kayak udah stop di sini aja, aku nyerah nih, kayaknya aku udah gak bisa lagi di percobaan berikutnya. Jangan gitu. Jadi harus dicoba lagi. Mungkin di percobaan 4, 5 kalian masih berhasil loh. Iya kan? Betul. Jadi jangan sampai kita udah nggak bisa terus nyerah. Jangan. iya sih. Harus berani mencoba lagi, harus digali lebih dalam. Daily activity nih, daily activity. Mau tanya daily activity gak apa-apa kan Kak? Nggak apa-apa. Untuk keseharian di rumah itu ngapain aja? Kadang gabut itu, kadang kalian tuh ngapain aja sih? Kalau aku gabut, kadang kan gabut banget gitu kan ya di rumah. Kadang pernah nggak sih gabut gitu? Pernah. Pernah dong ya. ada yang dulu deh. Tapi ngapain? Kalian biasanya tuh ngapain kalau Kalau gabut? gabut di rumah ya gimana ya, kayak keseharian kita tuh nggak terlepas yang namanya dari smartphone atau HP gitu. Jadi kalau gabut ya kan hiburan di sosial media kayak YouTube. Terus kadang juga suka nyari info lomba karena kayak ya pengen nyoba ikut lomba lagi, lomba yang tidak cerpen, maksudnya kayak olimpiade atau iya. speaking dan lain-lain. Terus ya pokoknya scroll TikTok tapi yang Bermanfaat. berusaha untuk mencari yang bermanfaat. Sip. Untuk Kak Zizi. Kalau aku bingung gabutnya ngapain ya. Soalnya Ngapain, Nggak ada. ya, sekolah setengah 6 udah berangkat ya, setengah 6 udah berangkat. Terus pulang-pulang
bisa jam 4, jam 5 kayak gitu kan. Pasti kita lagi kumpul-kumpul dulu sama tim jurnalis, ngobrolin apa lah, sharing-sharing. Iya sih. Nanti Kelas nyampe sekolah rumah, iya nyampe rumah mandi, sholat, makan, terus ngerjain tugas. Itu kalau nggak capek. Kalau capek biasanya aku tidur dulu Kak. Tidur dulu. Iya sih, betul sih. Bener-bener tidur merem. Oh iya tahu. Gak rebahan aja. Terus nanti bikin alarm sekitar ya kalau menurut aku udah udah fresh lagi gitu jam 2 atau jam 1 baru ngerjain tugas. Terus nanti istirahatnya ini baru rebahan kalau habis ini ya. Rebahan, terus disusul sama subuh, terus nanti pagi lagi ya udah kayak gitu berputar terus. Iya, jadi gabutnya ya jarang-jarang gabutnya. Jarang ya. Gitu teman-teman. Padat ya. Padat banget berarti ya. Tapi betul sih. Iya. Aku juga ngerasain kayak gitu. Padat. Bener kan ya? Kalau udah kecapean gitu malam-malam ya mesti ketiduran. Tapi jadwal tidur itu enggak tertata kadang gitu. Iya, benar. Betul kan? Tenang. Iya. Oh iya tenang. Pesan dan kesan untuk siswa-siswi Madrasah Alia Negeri 2 Banyuwangi dan juga teman-teman jurnalistik untuk semangat selalu menggali suatu potensi. Nih, gimana untuk Kak Zeze? Untuk pertama untuk teman-teman siswa-siswi MAN 2 Banyuwangi ya. Pokoknya semangat terus, sabar. Kita kan di sini sebagai siswa, tugasnya belajar, jadi harus fokus dengan belajar gitu. Betul. Untuk organisasi ekstra itu hanya sampingan, tapi juga harus aktif gitu ya. Apalagi di tim jurnalis, teman-teman harus tetap aktif, tetap mencetak karya-karya yang baik yang nanti bisa dicontoh sama adik-adiknya seperti itu. Terus menggali gitu ya. Ya terus menggali, pokoknya jangan malu mencoba lah gitu. Iya, Karena betul. di sini kita sama-sama Belajar ya gitu. Untuk Kak Danang? Apa ya? Ya pokoknya untuk semua warga Mandawangi, siswa-siswa Mandawangi, semangat terus kalian belajarnya. Untuk anak-anak kelas 10 karena kalian masih jangkanya masih sebentar di sini. Jadi kalian nggak boleh banyak ngeluh, kalian harus tetap semangat ngerjain tugas-tugas jadi guru atau bahkan ngerjain tugas-tugas dari organisasi atau bahkan ekstrakurikuler yang kalian ikuti. Terus untuk kelas 11 karena kita udah di pertengahan mau menuju universitas impian kita, ya kita siapin dari awal apa yang harus kita persiapkan untuk menuju universitas itu, dan ya kita berdoa bersama-sama agar kita bisa meraih universitas yang kita impikan. Amin. Dan untuk kelas 12 jangan lupa untuk belajar terus, dan ya semoga kalian juga diterima di universitas yang kalian impikan. Amin. Gitu ya Kak ya. Kita harus semangat dalam menggali suatu potensi kita. Kita harus berusaha semaksimal mungkin gitu ya. Kalau kita punya bakat minat, jangan harus patah dikeluarkan menyerah. bakatnya itu. Betul. Jangan berhenti karena waktu kita itu masih panjang. Bener banget. Masih boleh pilih-pilih. Ya. Betul. Udah. Gimana capek Kak? Capek? Enggak capek. Masih jam segini ya? Yang bener. Kita tiap hari juga ngobrol, untuk sharing-sharing. Ya, gitu. Ya. Ya udah teman-teman. Mungkin cukup sekian podcast dari kami. Jangan lupa pantengin terus ya teman-teman. Mungkin ada waktu yang akan selanjutnya ada podcast lagi dari kami. Jangan lupa pantengin terus YouTube dari MAN 2 Banyuwangi juga. Gitu ya. Teman-teman kan juga bisa request kan Kak? Request juga. Temanya pengen apa bisa request DM di IG News gitu. Atau bilang langsung. Atau Kalau bisa ketemu- juga komentar di Oh iya. komen di YouTube MAN 2 Banyuwangi. Kita aja ya teman-teman. Udah ya, kita mau pamit dulu ya. Kita mau pamit dulu. Mungkin itu saja podcast hari ini. Lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih untuk Kakak Zeze dan juga Kak Danang udah mampir di podcast MAN 2 Terima kasih Banyuwangi. kembali. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.